Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wafat 13 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir al-Qurasi at-Taimi, radhiyallahu anhu. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menemani Rasulullah sejak awal diutusnya beliau sebagai Rasul. Beliau termasuk orang yang awal masuk Islam. Abu Bakar memiliki julukan As-Siddiq dan Atiq. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang mendustakan kejadian tersebut, sedangkan Abu Bakar langsung membenarkan. Allah telah mempersaksikan persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar dalam Al-Quran, yaitu dalam firman-Nya. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya, dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah pukul 9.40. Aisyah, Abu Said dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut. Allah juga berfirman, dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar 39-33. Al-Imam Az-Zahabi setelah membawakan ayat ini dalam kitabnya Al-Kabair, beliau meriwayatkan bahwa Ja'far Shadiq berujar, tidak ada perselisihan lagi bahwa orang yang datang dengan membawa kebenaran adalah Rasulullah, sedangkan yang membenarkannya adalah Abu Bakar. Masih adakah keistimewaan yang melebihi keistimewaannya di tengah-tengah para sahabat? Dari Amru bin al-Ash radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah mengutusnya atas pasukan Zatus Salasil. Aku lalu mendatangi beliau dan bertanya siapa manusia yang paling engkau cintai? Beliau bersabda, Aisyah. Aku berkata, kalau dari lelaki. Beliau menjawab, ayahnya, Abu Bakar. Aku berkata, lalu siapa? Beliau menjawab, Umar. Lalu menyebutkan beberapa orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah duduk di mimbar, lalu bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, antara diberi kemewahan dunia dengan apa yang di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang di sisinya. Lalu Abu Bakar menangis dan menangis, lalu berkata, ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah, dan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di antara kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Andaikan aku boleh mengambil seorang kekasih, dalam riwayat lain ada tambahan, selain Rabbku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dalam Islam. Tidak ada di dalam masjid sebuah pintu kecuali telah ditutup, melainkan hanya pintu Abu Bakar saja yang masih terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada kalian semua. Namun kalian malah berkata kamu adalah pendusta. Sedangkan Abu Bakar membenarkan ajaranku. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan aku, dengan meninggalkan sahabatku? Rasulullah mengucapkan kalimat itu 2 kali. Sejak itu Abu Bakar tidak pernah disakiti oleh seorang pun dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Masa kekhalifahan dalam riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dengan menunggang kuda dari rumah beliau yang berada di daerah Sun. Beliau turun dari hewan tunggangannya itu kemudian masuk ke masjid. Beliau tidak mengajak seorang pun untuk berbicara sampai akhirnya masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah yang ditutupi dengan kain kemudian mengecup keningnya.
Abu Bakar pun menangis kemudian berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah ditetapkan pada dirimu, berarti engkau memang sudah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar sedang berbicara di hadapan orang-orang. Maka Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Maka orang-orang menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, "Amma beddu, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Allah telah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Quran Surat Ali Imran, 144. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya. Maka semua orang menerima ayat Al-Quran itu, tak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya melainkan melantunkannya." Sa'id bin Musayyab rahimahullah berkata, bahwa Umar ketika itu berkata, "Demi Allah, sepertinya aku baru mendengar ayat itu ketika dibaca oleh Abu Bakar, sampai-sampai aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku tertunduk ke tanah ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi memang sudah meninggal." Dalam riwayat Al-Bukhari lainnya, Umar berkata, maka orang-orang menabahkan hati mereka sambil tetap mengucurkan air mata. Lalu orang-orang Ansor berkumpul di sekitar Sa'ad bin Ubadah yang berada di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, "Dari kalangan kami Ansor ada pemimpin, demikian pula dari kalangan kalian." Maka Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendekati mereka. Umar mulai bicara, namun segera dihentikan Abu Bakar. Dalam hal ini Umar berkata, "Demi Allah, yang kuinginkan sebenarnya hanyalah mengungkapkan hal yang menurutku sangat bagus. Aku khawatir Abu Bakar tidak menyampaikannya." Kemudian Abu Bakar bicara, ternyata dia orang yang terfasih dalam ucapannya. Beliau berkata, "Kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri." Habab bin Al-Munzir menanggapi, "Tidak, demi Allah kami tidak akan melakukannya, dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin." Abu Bakar menjawab, "Tidak, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum Muhajirin, adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia dan paling baik nasabnya." Maka bayatlah Umar atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar menyela, "Bahkan kami akan membayatmu. Engkau adalah Sayyid kami, orang yang terbaik di antara kami dan paling dicintai Rasulullah." Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya yang kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu ada seorang yang berkata, "Kalian telah membunuh hak khalifah Sa'ad bin Ubadah." Maka Umar berkata, "Allah yang telah membunuhnya." Riwayat Bukhari. Menurut ulama ahli sejarah, Abu Bakar menerima jasa memerah susu kambing untuk penduduk desa. Ketika beliau telah dibayat menjadi khalifah, ada seorang wanita desa berkata, "Sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerahkan susu kambing kami." Perkataan itu didengar oleh Abu Bakar sehingga dia berkata, "Tidak, bahkan aku akan tetap menerima jasa memerah susu kambing kalian. Sesungguhnya aku berharap dengan jabatan yang telah aku sandang sekarang ini sama sekali tidak merubah kebiasaanku di masa silam." Terbukti, Abu Bakar tetap memerahkan susu kambing-kambing mereka. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau memerintahkan Umar untuk mengurusi urusan haji kaum muslimin. Barulah pada tahun berikutnya Abu Bakar menunaikan haji. Sedangkan untuk ibadah umroh, beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 12 hadis riwayat. Beliau memasuki kota Makkah sekitar waktu duha dan langsung menuju rumahnya. Beliau ditemani oleh beberapa orang pemuda yang sedang berbincang-bincang dengannya. Lalu dikatakan kepada Abu Kuhafah, ayahnya Abu Bakar, "Ini putramu, telah datang." Maka Abu Kuhafah berdiri dari tempatnya. Abu Bakar bergegas menyuruh untanya untuk bersimpuh. Beliau turun dari untanya ketika unta itu belum sempat bersimpuh dengan sempurna sambil berkata, "Wahai ayahku, janganlah Anda berdiri." Lalu Abu Bakar memeluk Abu Kuhafah.
dan mengecup keningnya. Tentu saja Abu Kuhafah menangis sebagai luapan rasa bahagia dengan kedatangan putranya tersebut. Setelah itu datanglah beberapa tokoh kota Makkah seperti Atab bin Usaid, Suhail bin Amru, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Al-Harits bin Hisham. Mereka semua mengucapkan salam kepada Abu Bakar, "Assalamu alaika wahai Khalifah Rasulullah." Mereka semua menjabat tangan Abu Bakar. Lalu Abu Kuhafah berkata, "Wahai Atik, julukan Abu Bakar, mereka itu adalah orang-orang yang baik. Oleh karena itu, jalinlah persahabatan yang baik dengan mereka." Abu Bakar berkata, "Wahai ayahku, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Aku telah diberi beban yang sangat berat, tentu saja aku tidak akan memiliki kekuatan untuk menanggungnya kecuali hanya dengan pertolongan Allah." Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang akan mengadukan sebuah perbuatan zalim?" Ternyata tidak ada seorang pun yang datang kepada Abu Bakar untuk melapor sebuah kezaliman. Semua orang malah menyanjung pemimpin mereka tersebut. Wafatnya menurut para ulama ahli sejarah Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa, tepatnya antara waktu Maghrib dan Isya pada tanggal 8 Jumadil Awal 13 Hijriah. Usia beliau ketika meninggal dunia adalah 63 tahun. Beliau berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau. Kemudian beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Umar mensolati jenazahnya di antara makam Nabi dan mimbar, Ar-Raudah. Sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar Umar, Utsman, dan Talha